Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat beribadah. Apa kabarnya? Amin, dahsyat, amin. Mari Bapak Ibu, kita amat sungguh bersyukur pada hari ini atas karunia kasih Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita berada di tempat ini, kita beribadah pada pagi ini. Mari saatnya kita menyembah Tuhan, saatnya kita memuji Tuhan, menaikkan kita, mensyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku menyembahmu, kamu bekerja saat memujimu, kau
sembah Yesus. Haleluya. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Oh Yesus, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Oh Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. amin, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. amin. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, hadirlah dan lawatnya setiap kami Tuhan. Jika kami boleh merasakan Engkau nyata hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk melawat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menghalang-halangi jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu hadir di tempat ini. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Semangat Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, mari kita mau bermaksud bagi Tuhan, percayalah Tuhan bagi kuasa kita untuk memuas bagi Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung terhantam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Yesus Tuhan.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masuk bagi kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, waktu ini Bapak Ibu untuk kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk mendapat berkat dan anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Oh, kekuatan hidupku hanya ada dalam Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
dalam Engkau Yesus ada kekuatan Tuhan yang kudapatkan Bapa. Kami tahu Yesus Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Allah yang setia menopang setiap kehidupan kami Bapa. Hanya kepada Engkau saja Yesus. Kami memohon atas segalanya Bapa. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hanya di dalam Engkau Yesus yang sanggup memulihkan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Yesus. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas segala kekuatan yang Kau limpahkan buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesus, Kau ajaib Tuhan. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dan Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Ya amin. bahwa kekuatan kami ada di dalam Engkau. Amin. Yesus Tuhan yang terus menyertai kami, yang terus menolong kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan. Kami mau buka hati kami untuk menerima setiap kebenaran Amin. firman. Amin. Urapi hamba-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Urapi kami Ya, semua Tuhan. amin Yesus. Sehingga firman-Mu itu boleh jatuh di tanah yang baik. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak terasa ya. Virus COVID-19 ini sudah 1 tahun kita alami. Terakhir kita waktu itu bulan Maret dan sekarang sudah bulan Maret lagi, sudah minggu kedua. Tetapi kita boleh bersyukur karena kita masih boleh bersama-sama di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarpun terbatas, tetapi saya yakin dan percaya, saat kita dengan kerendahan hati, kita dengan kesungguhan hati datang di hadapan Tuhan, maka kita pun akan menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Amin. Tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya, tetap kuat di dalam kasih karunia. Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Semuanya sudah dapat? Mari kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam kasih Kristus. Jika seseorang dapat menjadi kuat dalam kasih karunia, maka seseorang juga dapat mengalami kelemahan di dalam kasih karunia. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan di dalam surat Timotius ini dikatakan, jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa mengalami proses menjadi semakin kuat dalam kasih karunia? Supaya kita boleh menjadi semakin kuat di dalam kasih karunia, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Supaya kita bisa mengalami proses menjadi kuat, menjadi semakin kuat di dalam kasih karunia, yang pertama, bagikan kasih karunia kepada orang lain. Kalau kita sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan, jangan disimpan untuk diri sendiri, tetapi bagikan kepada orang lain. Supaya kita pun semakin bertambah, semakin kuat di dalam kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Amin. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi itu adalah murni pemberian daripada Allah. Di dalam Efesus pasal yang kedua, kalau kita baca bersama-sama, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Akan saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan jerih pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia yang Bapak Ibu terima itu bukan karena kerja keras kita, bukan karena usaha kita, itu adalah pemberian daripada Allah. Oleh sebab itu, mari kita bagikan kepada orang lain, supaya kita boleh semakin kuat di dalam kasih karunia. Kita mau bagikan itu kepada orang lain. Saat kita mengalami atau menerima kasih karunia yang daripada Allah, janganlah kita simpan untuk diri kita sendiri. Masih banyak orang lain yang membutuhkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Selain kita pun diberkati, kita pun boleh semakin menjadi kuat. Apa yang kita bagikan kepada orang lain, itu juga akan memberkati bagi setiap kita yang menerima kasih karunia yang daripada Tuhan itu. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Bagaimana kita mengalami proses untuk menjadi semakin kuat di dalam kasih karunia, di dalam ayat yang ke-3 dan ke-4, di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bagaimana kita bisa mengalami proses menjadi semakin kuat di dalam kasih karunia? Yang kedua, ikut menderita sebagai seorang prajurit Yesus Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasih karunia seringkali kita mengalami penolakan, betul tidak? Seringkali kita mengalami pelecehan dan aniaya dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan dari orang lain. Itu adalah sebuah penderitaan. Mungkin itu adalah sangat-sangat menyakitkan bagi setiap kehidupan kita. Ya. Penderitaan yang kita alami saat kita mengalami penolakan, saat kita mengalami pelecehan, karena kita mengiring Tuhan, yang penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding, tidak melebihi penderitaan seperti sakit penyakit ataupun kelaparan. Tapi saat kita mengalami kepahitan, saat kita mengalami disakiti, kita akan, mungkin kita langsung drop. Tetapi sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus bisa mengambil hal-hal yang lebih baik. Janganlah kita saat kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita boleh memutuskan untuk memberikan pengampunan. Kita boleh mengampuni kepada orang yang menyakiti kita. Kita boleh mengasihi orang yang menyakiti kita. Dan kita pun boleh melayani mereka. Di situ kita akan menjadi orang yang lebih kuat dalam kasih karunia. Jangan pernah kita terus tinggal di dalam kepahitan, terus tinggal di dalam sakit hati. Tetapi mari kita bangkit. Kita mau putuskan segala hal itu, tetapi kita mau mengambil keputusan. Aku mau mengampuni orang yang menyakiti saya. Aku mau mengampuni mereka yang telah berbuat tidak baik kepada saya. Karena di situ kita akan menjadi orang percaya yang semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Allah ingin supaya kita semakin bertumbuh kuat di dalam hidup kita. Allah menginginkan kita tidak, kalau firman Tuhan dikatakan jadilah kuat, berarti kita juga bisa menjadi lemah. Tetapi mari kita mau bertumbuh semakin kuat dalam hidup kita. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita bisa melewati hal-hal penderitaan apapun. Karena kita tidak memusingkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau pandang Tuhan. Kita mau pandang Tuhan, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami proses menjadi semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan? Yang ketiga, ayat yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bagaimana kita bisa mengalami proses menjadi semakin kuat dalam kasih karunia-Nya saat kita memiliki disiplin hidup seperti seorang olahragawan. Kasih karunia membuat kita bisa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita menjadi kuat jika kita terdidik dalam kedisiplinan
dan ketegasan. Firman Tuhan di sini dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkotanya sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan harus disiplin dalam berlatih, betul tidak? Kalau seorang olahragawan tidak disiplin dalam berlatih, disiplin dalam pola hidup mereka, dalam mengkonsumsi makanan, dalam beristirahat, maka olahragawan itu tidak akan berhasil saat mereka bertanding. Mereka akan lemah, mereka akan loyo. Tetapi saat seorang olahragawan ini disiplin melakukan aturan-aturan yang sudah diberikan, saya yakin dan percaya, pasti dia akan sampai kepada finish. Dan di sini dikatakan dia akan memperoleh mahkota sebagai juara. Kalau kita ingin semakin kuat di dalam Tuhan, kita pun harus disiplin dalam hidup kita. Mendisiplin hidup kita. Kita tidak boleh sembarangan akan apa yang sudah Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus disiplin dalam beribadah. Kita harus disiplin dalam berdoa. Kita pun harus disiplin dalam membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mau lakukan itu, kita mau sembarangan akan hidup kita, iman kita tidak akan menjadi kuat. Yang terjadi semakin lemah, semakin loyo. Mari kita mau menjadi orang-orang yang bisa mendisiplin diri kita. Kita tidak boleh sembarangan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jangan kita pergunakan sembarangan. Kita boleh mendisiplin hidup kita dengan hal-hal yang baik. Yaitu tadi, kita disiplin dalam beribadah, kita disiplin dalam berdoa, kita disiplin dalam memberitakan, membaca firman Tuhan. Disitulah kita akan menjadi pribadi, orang percaya yang semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk menjadi kuat dalam kasih karunia, kita harus terus mendisiplin hidup kita. Kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh semaunya terhadap diri kita sendiri. Ya, saya kan sukanya seperti ini. Ya sudahlah, saya mau seperti ini. Tidak. Mari kita mau belajar dan terus belajar untuk mendisiplin hidup kita. Untuk mendisiplin apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin kuat di dalam kasih karunia. Bagaimana kita bisa mengalami proses menjadi semakin kuat dalam kasih karunia-Nya? Yang keempat, ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang keempat, kita harus apa? Harus semakin bekerja keras, ya. Kita harus bekerja keras. Bekerja keras seperti seorang petani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini ya di rumah kita ada makanan, ada sayuran yang terhidang di atas meja makan kita, Bapak Ibu Saudara harus berterima kasihlah kepada seorang yang namanya petani. Peran mereka sangat besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan pangan. Ya. Para petani itu tidak pernah memusingkan ya, tidak pernah mempedulikan kulitnya menjadi hitam karena apa? Panasnya terik matahari, karena bekerja keras di bawah terik matahari. Seorang petani bekerja keras mulai dari menanam, menyirami, memberi pupuk, terus merawat, kalau ada gulma-gulma harus dicabutin rumput sampai panen. Itulah
kerja keras seorang petani. Orang percaya yang kuat akan memiliki prinsip dan tidak mudah menyerah seperti seorang petani. Harus bekerja keras, berjuang, dan terus berjuang untuk bisa menikmati hasil. Kita pun harus berjuang, bekerja keras. Untuk apa? Untuk kita boleh semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Ada usaha yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita kerjakan untuk lebih baik, lebih baik. Kita tidak boleh diam. Ya sudahlah, saya kan sudah menerima kasih karunia. Begitu saja, diam tidak lakukan apa-apa. Tidak, tetapi kita harus berjuang keras. Kita harus bekerja keras, terus bekerja keras. Supaya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu semakin kuat. Kita bisa mengalami proses menjadi semakin kuat dalam kasih karunia apabila kita membagikan atau memberikan kasih karunia itu kepada orang lain. Kita ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Kita memiliki disiplin rohani. Kita juga harus bekerja keras. Mari kita mau bertumbuh semakin kuat dalam kasih karunia-Nya dan jadikan kasih karunia sebagai dasar seluruh kehidupan kita. Jika kita mengalami hambatan, jika kita mengalami persoalan, jangan pernah menyerah. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang terakhir di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita mau bersama-sama kuat di dalam kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini. Mari kita mau terus berjuang untuk kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan akan hidup kita yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mau jaga itu, kita pelihara itu. Jangan kita sembarangan akan hidup kita, tapi pergunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
kasih Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu boleh menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Jangan pernah biarkan itu. Mari kita membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang memerlukan kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena saat kita memberikan kasih karunia itu kepada orang lain, kita pun akan semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan saat mengiring Tuhan, saat kita sudah menerima kasih karunia, bukan berarti kita berjalan mulus, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan. Kita pun harus mengalami penderitaan, penganiayaan, penolakan. Tapi biarlah kita boleh belajar untuk mengampuni, untuk tidak tinggal di dalam hal-hal yang tidak baik. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan akan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita pun boleh belajar mendisiplin hidup. Janganlah sembarangan akan hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita mau berdisiplin dengan hal-hal yang baik. Disiplin dalam kita beribadah, disiplin dalam kita berdoa, disiplin dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan. Maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan akan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat kita sudah mendapatkan itu semua, janganlah kita bersantai-santai, tetapi kita boleh bekerja keras lebih lagi dan lebih lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tempat perlindungan. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Saat badai menerpa, Kami tidak akan goyah. aku tak Haleluya. akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku Sejauh lagi. sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit. Sejauh langit Saudara untuk Bapak Gembala. dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan,
sukacitaku. Sukacitaku. Sekali lagi katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Sukacitaku. Tuhan, kami sungguh diberkati lewat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Kami umat-Mu yang sudah menikmati kasih karunia. Firman Tuhan menasihatkan kami untuk kami boleh terus jadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kami tahu tak ada tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau, kami boleh melihat kekuatan yang dari Tuhan terus melimpah atas kami. Tuhan, ajar kami untuk kami tidak menahan setiap kasih karunia. Biarkan kami boleh membagikan kasih karunia itu. Lewat kami boleh melayani Tuhan. Karena kami percaya saat kami menghibur orang lain, kami tahu bahwa Kau juga memberikan penghiburan buat kami. Saat kami boleh belajar mendoakan orang lain, kami tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Ketika kami belajar mengasihi orang lain, kami percaya kasih-Mu semakin limpah atas kami. Sungguh Tuhan, hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan. Ada banyak tantangan, tapi kami mau belajar. Kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang sejati, yang siap lewati badai tantangan. Kami rindu Tuhan, Engkau berkenan atas hidup kami. Kami tidak mundur dari tantangan, tapi kami semakin maju. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kekuatan, ada pertolongan. Kami berdoa, biarkan firman-Mu itu terus membawa kami semakin kuat dan semakin kuat. Biarkan Tuhan kekuatan kuasa-Mu melimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Kau akan pakai lebih dahsyat hamba-Mu dalam pengurapan dan wibawa Tuhan. Hikmat marifat dari Tuhan melimpah atas hamba-Mu. Tuhan jagai dengan kekuatan kesehatan. Biarkan lewat hidup hamba-Mu nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua umat-Mu, kami diberkati, kami dilawat, kami diteguhkan. Pagi hari ini Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan limpah atas setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Asisten Pastor Lydia Pratiwi untuk firman yang boleh Ibu sampaikan dan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Saya yakin dan percaya jemaat Berea yang saat ini ada di gereja maupun di rumah, kita percaya kita menjadi semakin kuat di dalam kasih karunia. Yang percaya, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Kita diingatkan kembali bahwa kita harus semakin kuat di dalam kasih karunia. Percayalah, saat Bapak Ibu pulang, itu akan berbeda dengan saat Ibu datang sebelum mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kasih karunia itu bagi kita semua. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk setiap persembahan yang akan kita berikan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan berkenan atas setiap persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Mari saya mengajak kita sama-sama persiapkan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Dan kami boleh diingatkan dan diyakini kembali bahwa kami akan dan telah menjadi kuat di dalam kasih karunia. Karena Engkau yang memberikan semuanya itu Tuhan. Dan kami mau membagikan kasih karunia itu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan kami mau terus bertahan di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Berkati Ibu Gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Memberkati Ibu Gembala sebagai penolong bagi gembala kami. Untuk sama-sama boleh melayani Engkau dan nama Engkau ditinggikan, dimuliakan.
Berkati keluarga gembala kami, juga kedua anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan siap memberikan persembahan. Suci kuduskan setiap pribadi kami yang akan memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita Tuhan di dalam kasih-Mu. Dan berdoa buat setiap pengelola keuangan bendahara gereja di tempat ini, memberikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau, untuk boleh mengelola setiap berkat yang ada di tempat ini, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang siap untuk memberikan persembahan berkata, amin. Ya, silakan kantong persembahan diedarkan. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca menggunakan dompet elektronik yang dimiliki maupun m-banking. Silakan scan QR Code tersebut. Persembahan juga bisa dilakukan melalui transfer bank yang ada di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Ya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap pribadi kita yang telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini sepanjang minggu ke depan, hari Selasa kita akan ada kegiatan doa dan puasa. Mari mengajak setiap umat Tuhan sama-sama terlibat di dalam kegiatan doa yang disertai puasa pada hari Selasa mendatang. Kita akan berdoa buat situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita berdoa juga buat setiap para pemimpin bangsa. Kita berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan Sinode GKRI, dan kita berdoa untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kesejahteraan, kesehatan buat setiap para pemimpin bangsa, buat para setiap pembimbing rohani kita, terlebih untuk COVID-19 ini, setiap proses vaksinasi lanjutan boleh berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian malam harinya kita ada kegiatan berdoa bersama-sama di gereja dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Jumat kita ada kegiatan ibadah kerabat. Ya, jemaat yang rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, silakan datang ke gereja. Hari Jumat dimulai pukul 7 malam kita akan sama-sama belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, mengundang setiap kaum muda di tempat ini boleh sama-sama datang ke gereja dimulai pukul 6:30 malam. Dan pastikan setiap kegiatan gereja dan Bapak Ibu yang datang ke gereja dalam kondisi tubuh yang sehat, menggunakan masker. Saat datang ke gereja jangan lupa cuci tangan dan kita cek suhu tubuh kita masing-masing, kita menjaga diri kita dan sesama kita. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan melakukan penyerahan anak, ibadah anak ke ibadah raya. Ya, mengucap syukur sedari dini anak-anak kita telah didik di dalam ibadah anak. Dan anak-anak tersebut boleh semakin mengenal kasih Yesus Kristus. Dan tiba saatnya anak kita Jenis yang akan diserahkan. Jenis nanti akan ibadah di umum. Mari kita semua sidang jemaat boleh mendukung anak kita, adik kita Jenis yang minggu mendatang akan ikut kegiatan di ibadah raya umum. Ya, saya serahkan waktu dan tempat kepada koordinator anak. Nanti Bapak dan Ibu Gembala akan mendoakan. Ya. Kami bersyukur, saya selaku koordinator ibadah anak mengucap syukur pada Tuhan kalau hari ini anak kami Jenis sudah bertumbuh menjadi gadis yang menjadi remaja yang sudah Tuhan berkati dari sekolah minggu dari kecil. Tuhan boleh membawa dia untuk hari ini lebih
setia lagi di ibadah youth. Dan hari ini kami dari sekolah minggu akan menyerahkan Jenis ke koordinator ibadah youth untuk lebih lagi dibimbing di ibadah youth. Bang Frans, hari ini Jenis akan mulai ikut bergabung di ibadah youth. Kiranya Bang Frans bisa terus membimbing Jenis di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan yang mau saya sampaikan bagi Frans juga Jenis dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya berharap sampai terus dewasa Jenis tetap bertumbuh, diajar kebenaran firman Tuhan lewat ibadah youth generation di tempat ini. Ingat, secara umur kau bertambah, Jenis bertambah, tapi ingat, untuk berjuang menjadi orang muda tidak mudah. Saya berharap jangan seperti yang lain ketika bertambah, tidak masuk di pemuda, tapi tidak masuk di anak-anak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi saya berharap Jenis ingat, di tempat ini hari Sabtu ada Youth Generation. Bertumbuhlah di sana, karena firman Tuhan katakan apa? Ketika anak muda diajar sejak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Keuntungan orang tua ketika anak-anaknya dekat dengan Tuhan di masa muda mereka, saya percaya orang tua akan tenang di masa tuanya karena melihat anak-anaknya bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang dari rencana Tuhan. Kita akan puas melihat anak-anak kita hidup dalam kerohanian dan kedewasaan. Kutinggikan Yesus Tuhan, Yesus kaulah Sang Raja. Kau terbesar, Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Kutinggikan Yesus Tuhan, Yesus kaulah Sang Raja. Yesus kau, Yesus kaulah Sang Raja. Yesus kaulah Sang Raja. sungguh Tuhan kami bersyukur karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya buat setiap kami, sehingga kami ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah memimpin melawat kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan ada dan Tuhan memberkati setiap kami. Semua yang melayani Tuhan berkati. Semua umat-Mu yang sudah hadir Tuhan berkati. Dan hari ini juga kami mau mendoakan saudara kami Jenis yang hari ini serahkan untuk masuk dalam satu tahapan pertumbuhan rohani sebagai orang-orang muda yang siap, remaja dan pemuda yang siap bertumbuh lebih lagi dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan berkati Jenis supaya dia bertumbuh dalam karakter Kristus, menjadi seorang remaja gadis yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati Jenis, jadikan dia berkat, menjadi anak yang taat, tunduk dan hormat kepada orang tua, sehingga dia boleh membawa kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Kami berdoa juga untuk orang tuanya, ajar mereka juga untuk menjadi teladan, mendorong, memotivasi untuk Jenis boleh tetap setia beribadah. Seperti firman-Mu hari ini, bahwa kami perlu mendisiplin hidup kami, rohani kami. Memang tidak harus ada perjuangan, kadang hujan, kadang malas, tapi kami tahu ketika kami mendisiplin dalam ibadah, kami tahu bahwa ibadah itu sangat berguna bagi kami.
sehingga iman dan rohani kami bertumbuh. Sehingga saat kami dewasa, kami tidak akan menyimpang dari rancangan-Mu Tuhan. Berkati Pak Amos dengan ibu dan seluruh keluarga Tuhan. Biarkan sungguh-sungguh keluarga ini semakin dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, biarkan juga youth generation di tempat ini diberkati. Dan semakin lagi Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dibentuk, diperlengkapi lewat youth generation. Menjadi generasi-generasi penerus di gereja ini yang akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan di mata Tuhan. Berkati juga komisi anak Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bu Ani Tuhan, untuk mereka belajar untuk setia, melayani walaupun mungkin tidak banyak, tapi kami tahu setia dalam perkara yang kecil Tuhan akan tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang lebih lagi Tuhan. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan, semua yang sudah melayani selama ini Tuhan membimbing, menuntun, mengajar. Kami tahu Engkau memberkati jerih lelah mereka. Tidak terlihat oleh banyak orang, tapi kami tahu mata Tuhan melihat setiap jerih lelah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani dengan setia. Dan kami tahu itulah bagian pengabdian kami kepada Tuhan. Dan kami akan bersuka cita ketika melihat anak-anak kami bertumbuh, hidup dalam takut akan Tuhan, dan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Mama Esther Tuhan, yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu dinyatakan bagi orang-orang tua kami. Kami ingat Abah Hari, berdoa untuk Pak Paulus. Kami berdoa untuk Mak Sinta, berdoa untuk Ibu Mami, dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa anugerah-Mu nyata buat mereka. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka tetap sungguh menjadi orang-orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Kami ingat juga saudari Fafa yang sedang sakit, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu juga Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terlalu percaya kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya semua kami yang hadir pada pagi hari ini dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Engkau memberkati kami. Engkau terus menjagai kami. Engkau terus memelihara kami. Ketika kami masuk, ketika kami keluar, ketika kami duduk, ketika kami berdiri, ketika kami berbaring, Engkau terus menyertai kami. Dimanapun kami berada, tangan Tuhan bersama dengan kami. Apapun yang kami sentuh Tuhan buat berhasil. Lumbung-lumbung kami dipenuhi dengan berkat Tuhan. Adonan kami diberkati oleh Tuhan. Semua yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami, keluarga kami, sekolah kuliah kami diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, saudara yang kasih Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Biarkan berkat itu melimpah atas kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin.